Assalamualaikum Pak Ajat. Waalaikumsalam, Boros. Maaf nih Pak Ajat, saya boleh tidak mengganggu waktunya sebentar? Ini ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oh, boleh, Bu. Kita sudah lama ya tidak berjumpa ya. Iya, Benar lagi. Nah, iya. iya. Begini Pak Ajat, Kira Boros sebetulnya, apa ya, yang ingin dibicarakan? iya, begini Pak Ajat, sebetulnya saya sedang ada masalah nih, bingung harus bagaimana. Oh, bingung. Iya, Kenapa bingung, Boros? Terus apa yang iya. bikin bingung, Boros itu? Iya, saya tuh sedang ada masalah, Pak, yang berkaitan dengan, anak-anak di sekolah dan hal ini berhubungan dengan pelajaran, terutama pelajaran pendidikan agama Islam. Hmm, lantas masalahnya apa, Boros? Kalau boleh Iya, tahu. masalahnya itu berhubungan dengan hal ibadah, Pak. Oh, jadi ibadah ya? Nah, Iya. kriteria ibadahnya seperti apa yang Ibu harapkan itu, anak-anak? Apa ya? Masalahnya ini banyak, kan ajaran baru ya, Pak, ya. Ya, ya. Otomatis anak-anak pun kebetulan saya mengajar kelas 7 Pak Ajat, dan di awal pembelajaran itu saya, mengetes anak-anak dalam hal membaca Al-Qur'an. Nah, ternyata setelah saya tes itu banyak, anak-anak yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, bahkan yang lebih parah tuh ada dari beberapa di antara mereka yang tidak bisa atau tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, gitu loh Oh, Pak Ajat. begitu ya? Iya, Menurut Ibu, anak-anak tersebut yang tidak baca dalam skala 1 sampai 10 itu levelnya level berapa? Angka berapa begitu? mmm, menurut saya sih mereka berada di level 6 ya Pak ya, karena, bukan bukan tidak bisa lagi membaca Al-Qur'an, tapi tidak mengenal atau tidak bisa sama sekali gitu loh Pak. Apakah Eee, itu hambatan Ibu ya dalam itu untuk pembelajaran Ibu itu? Itu hambatan? iya. Jelas, menghambat sekali ya, Pak, ya. Karena menurut saya kan kalau untuk tingkat SMP tuh bukan lagi belajar membaca atau mengenal huruf hijaiyah, tapi harus sudah, lancar gitu loh, Pak. Misalkan, ke tajwidnya atau belajar bagaimana, merapalnya gitu loh, Pak. Kira-kira itu boros itu ada berapa persen dari di kelas itu yang seperti itu? Kalau di kelasnya sih yang belum lancar ada sekitar 50% ya Pak ya, yang belum lancar. Dan Hmm, kalau untuk yang tidak bisa membacanya memang sedikit sih Pak. Paling dalam satu kelas tuh ada 2 atau 3 orang. Cuman masalahnya di sini menurut saya kan tingkat SMP-nya itu loh Pak. Jadi kalau untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah itu kan harusnya di tingkat bawah gitu seperti rendah ya? TK, iya TK atau SD gitu. Namun kalau SMP kayaknya agak prihatin gitu loh Pak Ajat. Iya. Saya juga mendengarnya boros itu kasihan karena level SMP ya belum bisa. Iya, Ya, saya juga ikut apa? Merasakan kalau seperti itu mungkin masalahnya kompleks ya, Wiros ya. Nah, itu iya Bapak. pecahan ya. Lantas Mhm. Ibu Ros itu mempunyai apa itu? Kesempatan apa untuk memperbaiki itu? Eh, Oh, maksudnya gimana Pak? Solusinya gimana gitu kalau melihat kejadian seperti itu? Mungkin yang pertama ya Pak ya, saya akan, mengadakan pelatihan atau pembelajaran kepada mereka tapi di luar jam pelajaran. Oh, Misalkan seperti di hari Jumat, kalau hari-hari Senin sampai Kamis kan pembelajaran full tuh Pak sampai jam 3. Jadi kalau mengadakan pelatihan membaca Al-Qur'an kayaknya tidak mungkin ya. Tapi kalau di hari Jumat insya Allah bisa, karena hari Jumat tuh anak-anak pulang jam setengah 12, jadi saya rasa bisa ya untuk melakukan pelatihan membaca Al-Quran.
Berarti itu di luar pembelajaran ya, Bos, ya? Iya, di luar KBM, Di Pak. ekstra ya? Itu maksudnya di ekstra ya? Beda lagi, Pak. Beda lagi. Iya. Lantas kalau ada program seperti itu, apa strateginya, Boras? Strategi yang lain lah untuk mengatasi yang tadi yang anak yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah tersebut. Apa? Strategi yang lain mungkin saya akan, ini ya, Pak, ya, bekerja sama dengan orang tua, Oh, untuk, orang tua tuh lebih mendukung atau memotivasi anaknya agar mereka mau belajar membaca Al-Quran. Setelah itu, saya akan menyuruh anak-anak untuk membuat catatan atau laporan harian tentang membaca Al-Quran gitu. Kegiatan mereka sehari-hari tapi dalam hal membaca Al-Quran gitu loh, Pak. hmm. Lantas, Boros, itu ukuran untuk mereka yang tadi itu bagaimana ukuran keberhasilannya? Kalau dilihat Ukuran ukuran keberhasilannya, karena kan anak biasa gitu bisa membaca, ini kan tidak bisa. Ukuran keberhasilannya bagaimana itu? Ukuran keberhasilan anak yang tadi. yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, Ukurannya kalau misalkan diadakan pelatihan setiap hari Jumat gitu ya, Pak, ya. ya. Mungkin kalau latihan saja hanya hari Jumat kurang kurang maksimal ya, Pak, ya. Makanya saya akan bekerja sama dengan orang tua dan insya Allah kalau ada kerjasama antara guru dengan orang tua dalam membimbing anak-anaknya, insya Allah keberhasilannya baik, Pak. Oh, bagus ya, Cukup Bu. besar. Jadi ada intinya kolaborasi ya. Jadi Iya, ada kolaborasi. nah, dalam program itu jangka apa kapan nih akan dilaksanakan yang realnya Yang sampai realnya. ya. Karena ini urgent ya, Pak, ya. Berhubungan dengan akhlak juga ya, Pak, ya. Sesegera mungkin, Pak. Mudah-mudahan Jumat ini bisa terrealisasi dengan baik, Pak, untuk pelatihan membaca Al-Qur'annya. Nah, kalau untuk kolaborasi dengan orang tua, insya Allah setelah ini dengan Bapak langsung saya ini dengan orang tua. Oh, bagus Boros ya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya nanti setelah Ibu Ros melaksanakan apa penerapan tadi ya. Iya, Mudah-mudahan insya kita Allah. bisa ngobrol lagi sampai sejauh mana program Boros tadi sudah berjalan ya. Iya, terima kasih Pak Ajat ya atas waktunya. Itulah ya. Lantas Iya, dari perbincangan kita ya, apa yang didapatkan oleh Boros sekarang? yang saya dapatkan dari perbincangan hari ini, alhamdulillah Bapak saya jadi tercerahkan gitu untuk melakukan apa gitu kepada anak-anak yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Qur'an gitu loh Pak. Jadi punya ide gitu. Alhamdulillah ya bagus Boros ya. Semoga sukses Boros ya. Amin, terima kasih Bapak ya. Yang tadi bisa berhasil ya. Amin, amin. Pak Ajat, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bros. Kita bisa berjumpa lagi nanti. Tunggu ya Bros ya, itunya tindak lanjutnya. Iya, Seperti apa. siap Nah, Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Saya ya, izin sama-sama. kembali ke ruangan saya. Sama-sama Bros. Hai Pak Ajat, Oh, Eh, selamat sore Bu Nia. boleh Apa masuk Pak kabar? Ajat, mangga silahkan. Oh iya. Boleh masuk Bu Nia? Ya, mangga Pak Ajat, mangga. Pak Ajat sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ya, Nia? Alhamdulillah. Sudah makan siang Pak Ajat? Belum Bu Nia, saya tuh Dulu. Ya, apa? nanti kita makan siang bareng ya di rumah masing-masing ya Pak Ajat ya. Baik Iya. Pak Ajat, kira-kira ada apa nih? Ada apa yang mau disampaikan sampai Pak Ajat sebegitu seriusnya gitu datang ke saya gitu Pak Ajat? Iya, ini Bu, loh, saya teh sudah lama menunggu Ibu teh. Mhm. Tapi kebetulan saat ini ada kesempatan ya. Jadi saya lah memberanikan diri ya sama untuk ngobrol. Mhm, Saya ini mhm. punya punya masalah nih. Mhm, ya gimana? Masalahnya di kelas nih. Jadi Ya.
3 anak di kelas 4 itu kalau pas Mm-mm. pas saya 3 orang anak itu kalau belajar Mm-mm. tidak bisa diam gitu anaknya. Begitu ya. Terus Jadi gimana? kalau belajar itu suka kemana-kemana, jadi intinya kelas berjalan, jadi satu bangku ke bangku yang lain seperti itu masalahnya. Jadi Gitu. ketika saya mau menerangkan, mau menjelaskan dan memberikan instruksi, kadang-kadang anak tersebut jadi susah untuk diaturnya gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak Jat. Dari yang barusan permasalahan Pak Jat sampaikan itu ke saya ya, tentang apa anak-anak yang di kelas 4 itu seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Pak Ajat dapatkan gitu dari percakapan kita sekarang? Ini Bu Nia nih, jadi masalahnya seperti itu, jadi tidak bisa diatur, tapi Iya. ada solusi sih, jadi anak Mhm. tersebut bisa belajar dengan baik, bisa menghormati Iya. teman dan menghargai dan sebagainya. Padahal Bu Nia, kalau Bu Nia ingin tahu, padahal kesepakatan kelas sudah dibuat Bu Nia itu teh. Oh gitu ya. Padahal kesepakatan kelas sudah ada gitu, tapi masih ada anak yang seperti itu gitu ya? Ada alasannya seperti itu. Mhm. Iya iya iya. Terus kira-kira apa ya yang bisa dilakukan Pak Ajat untuk menghadapi gitu masalah anak-anak di kelas 4 ini? Seperti apa kira-kira yang akan dilakukan Pak Ajat? Itu langkahnya karena kesepakatan kelas sudah dibuat, saya suka menegur mereka dengan keyakinan, tapi tidak bisa digubris oleh mereka. Ya, mungkin saya rencananya akan membuat aturan, Bu Nia. Gitu. Hanya berupa konsekuensi, Bu Nia. Kalau Mmm, ya yang dilakukan Pak Ajat mungkin salah satunya membuat konsekuensi atau kesepakatan kelas mungkin ya, tadi kan sudah ada ya, tapi belum dilakukan mungkin begitu ya Pak Ajat ya? ya, kalau keyakinannya itu belum bisa dilaksanakan, kan Iya kan iya iya. mungkin dengan saya akan melaksanakan nanti itu dengan konsekuensi bahwa kalau tidak duduk itu konsekuensinya seperti apa gitu. Iya gitu. Nah, gini Pak Ajat, kira-kira dari pengamatan Pak Ajat nih, kan, apa yang sekarang terjadi gitu ya di kelas gitu dengan anak-anak yang kesepakatan kelasnya sudah ada gitu, terus tapi masih keneh ada gitu ya, masih masih ada gitu anak yang diam atau tidak bisa diam atau misalkan bahkan beberapa tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, dari pengamatan Pak Ajat kira-kira kenapa ya bisa seperti itu gitu, anak-anak itu kenapa gitu, bisa terjadi seperti itu? Sebetulnya saya juga bingung Bu Nia nih. Mhm, Tapi kalau ditelisik dari narasi anak-anak ya ditanya bagaimana mhm kesehatannya di tetangganya. mhm, Ya sama seperti sekelas gitu. Di kelas sama gitu. iya, Kemudian saya bertanya kepada guru sebelumnya, ya seperti itu katanya, seperti biasa. Tapi ada saya juga belum home visit ya, belum ke iya, rumahnya, tapi sebatas dari guru waktu kelas 3 mhm bahwa mhm, orang tuanya semuanya sibuk katanya. begitu ya. Jadi Anak tadi sibuk semuanya. kalau kalau tadi kata Pak Ajat berarti dari pengamatan awal ya, penyebabnya itu salah satunya adalah faktor dari orang tua, mungkin ya kesibukan orang tua. Nah, eee, kira-kira mau bagaimana nih Pak Ajat untuk supaya, apa ya namanya, eee, tindakan yang akan Pak Ajat lakukan gitu supaya tidak akan terjadi lagi tindakan-tindakan seperti itu dari anak-anak itu? Nah, berhubung ini kan berhubungan dengan kelas ya. Ya Jadi rencananya seperti apa gitu Pak Ajat? rencana saya akan mengumpulkan semua orang tua di kelas 4 semuanya, baik yang tadi yang ada kasus tadi maupun yang tidak, saya akan bermusyawarah dengan mereka bahwa kondisi belajar itu harus seperti apa. Kemudian setelah itu saya akan berkonsultasi dengan orang tua yang tadi, yang 3 Mhm, orang tadi, bagaimana latar belakang seperti itu. Mungkin dari curah-curahan dengan orang tuanya mungkin nanti ada solusi Bu Nia ya. iya iya.
Ya, nanti jadi langkah yang awal yang saya akan laksanakan adalah musyawarah dulu dengan komite kelas dulu dengan orang tua. Oke, Pak Ajat. Kalau misalkan lihat dari tadi ya permasalahan ini berkaitan dengan anak ini, kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Ajat bagaimana nih permasalahan ini ada di levelan berapa gitu? Jadi maksudnya level masalah anak ya, Buni ya? Iya, iya, iya. Nah, kalau level ke tingkat kenakalannya sih sudah rawan sih anak-anak tersebut. Saya di anak tersebut ada di level 5 kalau saya lihat. Ya, tadi kan rencana aksi dari Pak Ajat itu kan ini ya akan memanggil gitu orang tuanya gitu ya, seperti itu ya Pak Ajat ya. Nah, kira-kira apa namanya di levelan Pak Ajat ini kan sudah menganggap bahwa ini sudah rawan gitu ya, kenakalan anak ini udah rawan. Nah, Pak Ajat akan ingin yang diharapkan sama Pak Ajat itu dengan rencana seperti itu seperti apa gitu hasilnya gitu. Hasilnya sih tidak muluk-muluk, saya akan menargetkan di level 8 saja ya. 8 saja untuk mengantisipasi anak tersebut. Mudah-mudahan saya nanti juga akan berkonsultasi dengan orang tuanya, mudah-mudahan ada solusi. Kemudian kalau ada solusi, mungkin saya akan di kelas juga membuat konsekuensi apa yang terbaik bagi mereka. Karena mungkin dengan konsekuensi, tapi saya tidak akan menerapkan hukuman, Bunia, karena Iya. saya akan konsekuensi, jadi ada kesepakatan dulu ya dari awal. Ya, jadi saya akan seperti itu, mudah-mudahan dengan adanya konsekuensi minimal ada eksternal yang bisa membimbing anak tersebut. Karena kalau disentuh dengan keyakinan tadi secara diri pribadinya belum tersentuh. Karena juga anak-anak ya dari transisi kelas 3 sekarang kelas 4 jadi masih labil ya. Beda lagi dengan kasus di SMA mungkin itu. Jadi pendekatan itu Bunia. Ya. Jadi dengan rencana tindakan Pak Ajat mengambil solusinya melalui pendekatan lah, tapi tidak dengan memberikan tidak memberikan hukuman gitu ya kepada anak itu, saya pikir itu sudah menjadi sebuah solusi yang luar biasa gitu ya Pak Ajat ya. Ada lagi mungkin Pak Ajat yang mau disampaikan? Mungkin itu saja Bunia ya, karena sudah tergambar dari sekarang Bulan Bunia. Ya, kalau nah, jadi bagaimana nih Pak Ajat sekarang? Sudah tergambar tidak apa yang akan dilakukan Pak Ajat, terus atau perasaan Pak Ajat setelah kita berbincang seperti apa nih gitu sekarang? Setelah ngobrol sama Bunia, jadi tadinya saya merasa bingung harus bagaimana, sekarang bisa sedikit tercerahkan Bunia. Tinggal tindak lanjut saja ya. Ya, sudah plong ya Pak Ajat ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya tadi yang direncanakan sama Pak Ajat, hasilnya menjadi lebih baik buat semuanya. Pak Ajat juga bisa melakukan apa yang direncanakan, pendekatan dengan orang tua, dengan berbagai pihak gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya Pak Ajat ya, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, selamat bekerja. Saya akan kabari ya. Siap Pak Ajat ya. Ya, baik Pak Ajat. Terima kasih ya Pak Ajat sudah datang ke sini ya. Kan bersedia menerima saya sebagai lawan. Sama-sama Pak Ajat. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya ya. Semoga semuanya baik ya Pak Ajat ya. Baik. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Sama-sama.